kepada tim pemenangan. Ya, mantan Menpora Andi Malarangeng malam ini masih menjalani sidang kasus korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Segera kita bergabung dengan Ramlan Hakim di Pengadilan Tipikor Kuningan. Ya, Ramlan, apakah saat ini persidangan masih berlangsung, Ramlan? Baik, Faradila dan juga pemirsa, hingga saat ini persidangan di Gedung Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus Hambalang dengan tersangka Andi Alfian Malarang yang masih berlangsung. Dan saat ini sedang diperiksa 5 orang saksi, diantaranya Tengku Bagus M. Nur, Sunarto, Sutrisno, Heni Susanti, dan juga M. Mukorobin. Terkait dengan 5 orang saksi yang saat ini sedang diperiksa, kelima orang saksi tersebut terkait dengan teknis pelelangan di PT Adikarya, yaitu beberapa hal terkait dengan pemenangan PT Adikarya dalam hal ini. Hari ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memang menjadwalkan 3 termin dalam persidangan Andi Alfian Malarangeng. Dalam termin yang pertama dihadirkan 3 orang saksi, di mana sistem yang digunakan dalam persidangan di termin pertama yaitu sistem frontal. Dalam sistem ini, Anas Urbaningrum banyak menyangkal soal data-data dan juga kronologis yang disampaikan oleh Mindo Rosalia. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Hambalang ini. Bahkan ia mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dengan Andi Alfian Malarangeng. Sedangkan Mahfud Suroso banyak menjelaskan terkait dengan hal teknis pengerjaan proyek. Ia menjelaskan bahwa data dan mapping daerah terkait tanah yang tidak stabil tidak ia dapatkan. Hal itu pula lah yang menjadikan dirinya tidak mampu mengukur kerugian yang ternyata terjadi akibat adanya tanah yang tidak stabil di wilayah Hambalang. Dalam termin yang kedua hanya dihadirkan 1 orang saksi, yakni Deddy Kusdinar, dan dalam termin kali ini Deddy Kusdinar memang memberitahukan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan tugas pokok dari PPK, di mana Deddy menjadikan hal tersebut dijadikan sebagai alasan bahwa dirinya dan beberapa penyimpangan lain yang terjadi saat masa jabat tersebut. Selain hal itu, perintah atasan juga dijadikan alasan oleh Deddy Kusdinar sebagai satu hal yang menjadikan banyaknya terjadi penyimpangan dan juga tugas-tugas yang di luar dari tugas pokok yang ia kerjakan. Sekian yang dapat saya kabarkan kepada Anda, pemirsa. Kembali ke studio bersama Faradila. Baik, Ramlan Hakim melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Jaksa menuntut Tubagus Hairi Wardana, terdakwa